Geesiers, kali ini Fakta Alkitab akan membahas tentang suku asli bangsa Kanaan. Sebelumnya, silakan di-subscribe dulu ya. Kanaan, dalam bahasa Ibrani Kanaan, putra Ham yang disebutkan pada urutan keempat dan cucu Nuh. Ia adalah bapa leluhur 11 suku yang akhirnya mendiami wilayah di sepanjang bagian timur Laut Tengah di antara Mesir dan Syria, sehingga wilayah itu dinamai Tanah Kanaan. Menurut tabel bangsa-bangsa di Kejadian 10, Kanaan merupakan leluhur dari suku-suku yang awalnya menghuni Tanah Kanaan kuno. Semua wilayah dari Sidon atau Hamat di utara sampai ke Gaza di barat daya dan Lasa di tenggara. Wilayah ini kira-kira meliputi daerah modern Israel, Palestina, Lebanon, bagian barat Yordania, dan bagian barat Suriah. Anak sulung Kanaan bernama Sidon yang berbagi nama dengan kota Sidon di Fenisia yang sekarang termasuk wilayah Lebanon. Anak keduanya bernama Het. Keturunan Kanaan menurut Alkitab Ibrani meliputi orang Sidon, orang Het, anak-anak Het, orang Yebus, orang Amuri, orang Girgasites, orang Hewi, orang Arkites, orang Sinites, Arvadites, orang Zemarites, orang Hamatites. Mereka mempunyai kebudayaan yang cukup maju. Penggalian arkeologis di beberapa kota Kanaan seperti Megido, Hazor, dan Sikem menemukan situs-situs perabotan keramik dan permata. Benda-benda itu diperkirakan dibuat sebelum abad ke-17 sebelum Masehi. Menurut Karen Armstrong, dalam bukunya Yerusalem, Satu Kota, Tiga Iman menyatakan, tidak banyak informasi tentang negeri Kanaan sebelum abad ke-20 sebelum Masehi. Namun, banyak bukti yang menguatkan pernyataan bahwa bangsa Kanaan lebih dahulu mendiami Palestina. Profesor Dr. Umar Anggara Jenny, Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, menyatakan, kota Yerusalem merupakan bukti yang paling baik dalam kekunoan permukiman-permukiman bangsa Arab. Semitis purba di Palestina yang telah berada di sana jauh sebelum bangsa-bangsa lainnya datang. Kota ini didirikan oleh suku-suku Yebus, yaitu cabang dari bangsa Kanaan yang hidup sekitar 5.000 tahun yang lalu. Yang pertama mendirikan Yerusalem adalah seorang raja bangsa Yebus Kanaan, ujarnya. Alkitab telah berkali-kali mengisahkan orang-orang Kanaan. Mereka digambarkan sebagai orang-orang yang tidak bermoral, menyembah berhala, dan mengorbankan anak-anak, sehingga akhirnya Tuhan pun memerintahkan orang-orang Israel untuk menumpas mereka semua hingga tidak bersisa sama sekali. Mengapa Allah memerangi orang Kanaan? Tumpas sama sekali yakni orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Mengapa Allah tidak membiarkan saja orang Kanaan hidup berdampingan dengan orang Israel? Sehubungan dengan orang Kanaan, Allah memperingatkan, mereka tidak boleh tinggal di tanahmu, agar mereka tidak membuat engkau berdosa terhadapku. Andai kata engkau melayani Allah-Allah mereka, hal itu akan menjadi jerat bagimu. Amoralitas, penyembahan berhala, dan pengorbanan anak sangat umum di Kanaan. Sejarawan Alkitab Henry H. Haley menyatakan bahwa para arkeolog yang melakukan penggalian di daerah itu menemukan sejumlah besar guci berisi jasad anak-anak yang telah dikorbankan kepada Baal, yaitu dewa utama orang Kanaan. Ia menambahkan, seluruh daerah itu ternyata adalah kuburan bagi bayi-bayi yang baru dilahirkan. Orang-orang Kanaan beribadat dengan pemuasan hawa nafsu yang amoral sebagai ritus keagamaan di hadapan dewa-dewa mereka, dan kemudian dengan membunuh anak-anak sulung mereka sebagai korban bagi dewa-dewa yang sama. Tampaknya, secara besar-besaran, negeri Kanaan telah menjadi semacam Sodom dan Gomora berskala nasional. Para arkeolog yang menggali reruntuhan kota-kota Kanaan bahkan merasa heran mengapa Allah tidak membinasakan mereka lebih cepat. Pada akhir abad 13 sebelum Masehi, pengawasan negara-negara kota Kanaan Amori yang sekarang telah merosot itu dihancurkan oleh pergolakan politik. Orang-orang Israel di bawah Yosua memasuki Palestina Barat dan seberang Yordan, memperoleh kuasa pertama-tama atas daerah pegunungan dan mengalahkan serentetan raja Kanaan. Bangsa Filistin dengan kebudayaan zaman besi menetap di daerah pantai Palestina dan di luarnya. Sementara itu, menurut dokumen Mesir, bangsa-bangsa pelaut termasuk bangsa Filistin telah meniadakan pemerintahan Het dan meluas menerobos Sina dan Palestina hingga dihentikan oleh Rameses III di tapal batas Mesir. Akhirnya, perembesan bangsa Aram dari Syria makin bertambah-tambah memasuki daerah pedalaman. Akibatnya adalah bahwa orang-orang Kanaan sekarang memerintah hanyalah di Fenisia yang sebenarnya dengan pelabuhan-pelabuhannya dan di kerajaan-kerajaan yang terpencil di lain tempat.
Sejak abad 12 sebelum Masehi, orang Kanaan yang semula dalam keadaannya yang baru dan terbatas muncul sebagai orang Fenisia yang mengutamakan perdagangan laut pada milenium pertama sebelum Masehi berpusat kepada kerajaan Tirus dan Sidon yang masyhur. Studi terbaru menunjukkan bahwa gen orang-orang Kanaan masih bisa ditemukan hingga sekarang. Dipublikasikan dalam jurnal American Journal of Human Genetics, para peneliti berhasil mengambil dan mengurutkan DNA dari 5 orang yang hidup di kota Sidon, Kanaan, sekitar 3.700 tahun yang lalu. Setelah dibandingkan dengan DNA dari 99 orang Libanon, para peneliti menemukan kecocokan sebesar 90%. Salah satu peneliti, Dr. Mark Haber dari Wellcome Trust Sanger Institute, mengatakan kepada The Independent, 28 Juli 2017, orang-orang Libanon saat ini adalah keturunan langsung dari orang-orang Kanaan. Tetapi mereka juga memiliki sedikit gen yang berasal dari pendatang-pendatang Asyur, Persia, dan Makedonia. Demikian fakta Alkitab tentang suku asli bangsa Kanaan. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di-like dan kasih komen kamu di bawah. Jangan lupa di-share dan subscribe. Aktifkan tombol lonceng kamu untuk notifikasi video-video terbaru dari kami. Bagi kamu yang ingin memberkati orang lain, kamu bisa mewujudkannya dengan cara mendukung kami untuk terus memproduksi video fakta Alkitab dengan memberikan donasi minimal Rp50.000. Caranya, kunjungi link ini ya, atau hubungi kami melalui WhatsApp di 0878 7490 5248. God bless you!